Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan anak cucu Adam, yakni manusia, dan memilih dari jumlah manusia itu sejumlah ulama-ulama. Dan Allah juga memilih dari golongan itu mereka yang zuhud, yaitu para ahli hikmah dan para ahli karamah. Allah utamakan dari golongan itu, yakni para arifin, ahli ma'rifat kepada Allah, sifat-sifatnya serta asmanya. Allah berikan pula mereka kenikmatan rasa kecintaan yang meluah, dan menunjukkan pula mereka itu hakikat segala sesuatu di bumi dan di langit. Salawat serta salam untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW, penutup sekalian para nabi-nabi yang diciptakan Nur Muhammad itu dari nur zatnya. Dan Allah ciptakan juga segala sesuatu apapun daripada Nur Muhammad. Salawat dan salam pula untuk seluruh sahabat beliau SAW sebagai pemimpin para aulia. Salawat dan salam untuk para tabi'in dan tabi'in. Semoga kebaikan selalu untuk mereka hingga hari pembalasan. Telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Dia Azza wa Jalla berfirman, telah kuciptakan seorang malaikat di dalam tubuh setiap anak keturunan Adam. Di dalam malaikat itu ada sar, di dalam sar itu ada qalb, di dalam qalb itu ada fuad, di dalam fuad itu ada syagaf, di dalam syagaf itu ada lub, di dalam lub itu ada sir, dan di dalam sir itu ada aku. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membuka apa yang ada di dalam jasad Adam. Allah menciptakan kalb-kalb 4.000 tahun lebih dahulu daripada jasad. Setelah itu, Dia meletakkannya di tempat yang dekat dengannya. Sementara itu, arwah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 70.000 tahun lebih dahulu daripada hati. Setelah itu, ia diletakkan di taman kelembutannya atau Raudal Al-Uns. Sebelumnya, Allah telah terlebih dahulu menciptakan sir atau rahasia daripada ruh dan menempatkan sir tersebut di taman keintimannya, yaitu Raudal Al-Wis. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang ditujukan kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, kosongkan untukku sebuah rumah agar aku bisa tinggal di dalamnya. Mendengar perintah tersebut, Nabi Daud alaihissalam tidak mengerti dan lantas bertanya, bagaimana caranya wahai Tuhanku? Lantas Allah berfirman, kosongkan hatimu hanya untukku. Menurut Imam Ali radhiyallahu anhu, qalb mempunyai 5 nama. Pertama disebut sar karena ia merupakan tempat terbitnya cahaya Islam atau nurul Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah sama dengan mereka yang dibukakan sartnya untuk Islam. Kedua disebut qalb karena ia merupakan tempat terbitnya keimanan. Hal ini sebagaimana firman-Nya, mereka itulah yang ditulis dalam hatinya terdapat keimanan. Ketiga disebut fuad karena ia merupakan tempat terbitnya ma'rifat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fuad tidak pernah mendustai apa-apa yang dilihatnya. Keempat disebut lub karena ia merupakan tempat terbitnya tauhid. Hal ini sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah ayat-ayat bagi ulil albab atau sang pemilik lub. Kelima disebut syab karena itu merupakan tempat terbitnya rasa saling menyayangi dan mencintai sesama makhluk. Hal ini sebagaimana firman-Nya,
Sungguh, ia Sulaika telah dikuasai oleh rasa cinta yang membara. Berikut, mari kita kenali berbagai aspek Sar. As-Sadar atau dada. As-Sadar adalah istilah yang menunjukkan dada yang telah luas dan terbuka untuk menerima dan memeluk Islam. Sebaliknya, tunduk kepada Islam hakiki terjadi dalam setiap sarah seorang muslim. Sar merupakan kemampuan kalbu atau hati yang berperan untuk merasakan dan menghayati atau mempunyai fungsi perasaan seperti marah, benci, cinta, indah. Kemampuan Sar adalah dinding hati yang menerima limpahan cahaya keindahan sehingga mampu menerjemahkan segala sesuatu serumit manapun menjadi indah. Sar adalah pelita orang-orang yang berilmu. Ia disimbolkan dalam bentuk misalan. Letaknya berada di dalam dada manusia yang disebut dalam Al-Quran dengan kata Sar. Di dalam dada itulah bisikan-bisikan kejahatan dihembuskan oleh syaitan, baik dalam wujud jin maupun manusia. Di Sar juga tempat berkecamuk dan bertempuran antara hak dan batil atau benar dan salah. Juga tempat seseorang harus berserah diri kepada hak atau mengangkat kepalanya menentang Tuhan atau kufur. Sar mempunyai kemampuan besar untuk menyimpan hasrat, kemauan, niat kebenaran dan keberanian yang sama besarnya dengan kemampuan untuk menerima kejahatan dan kemunafikan. Sadar, jika dikaitkan dengan hati, dapat dikaitkan dengan putihnya mata, atau seperti segala sesuatu yang terdapat di sekitar kota Mekah, atau seperti kulit luar dari sebuah biji di mana biji itu keluar dari kulit luarnya jika telah nampak batangnya. Dinamakan sadar karena memiliki kedudukan di bahagian depan hati seperti sadar an-nahar atau penghujung hari, yaitu awalnya. Sadar merupakan tempat bersemayamnya was-was dan segala kerusakan. Sadar juga menjadi tempat berbagai hal termasuk sifat-sifat tercela yang dapat merusakkan seperti mengumpat, syahwat, harapan, keinginan, dan lain-lain yang biasa disebut dengan nafsu amarah bisu. Al-Quran menggambarkan keadaan sadar dengan kata insyira atau lapang seperti surat Al-A'raf ayat 2. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya. Kelapangan dan kesempitan sadar adalah berbeda antara dada seorang rasul dengan seorang mukmin lainnya. Adapun makna sadar, sadar bermakna dada saat Al-Quran menggambarkan sesuatu yang tersembunyi. Niatan yang tersembunyi, dia menggunakan kata sadar ini, yaitu untuk menggambarkan sifatnya yang tersembunyi dan tertutup. Misalnya, katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Imran ayat 29. Yang membisikkan atau kejahatan ke dalam dada manusia, An-Nas ayat 5. Setan nampaknya tidak bisa membisikkan kejahatan ke dalam kalb, tapi ke dalam dada atau sadar manusia. Hal ini karena pada dasarnya kalb itu suci. Hati manusia adalah serupa dengan benteng, dan mata, lidah, tangan dan telinga adalah pintu-pintunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya tidak membiarkan kalb kita dapat langsung ditembus oleh bisikan setan. Namun, setan bisa membisikkan ke dalam sadar kita, dan dia mengaksesnya melalui pintu-pintunya. Maka, apakah kita membiarkannya terbuka atau menutupnya rapat-rapat sehingga setan tidak bisa masuk? Itu terserah kita. Selanjutnya tentang sadar. Sadar sebagai hati terluar dari struktur hati adalah pintu gerbangnya masuknya maklumat
ujian, dan peluang yang sudah dicerna oleh otak hasil tayang 3 dimensi yang diliputi oleh panca indera. Jika melihat maklumat yang ada, maka ciri sadar adalah sebagai berikut. Hati yang lapang karena sudah dimudahkan dari kesulitan hidup. Hati yang banyak hal atau berbagai macam isi di dalamnya. Hati yang dibisikkan setan. Hati yang menjadi sempit menerima Alkitab. Hati yang dapat menghilangkan dendam karena beramal soleh. Hati yang diketahui segala isinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang lapang karena sudah dimudahkan dari kesulitan hidup. Hati yang di saat sempit membuat jadi sulit berbicara. Hati yang isinya tidak dapat kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang dapat berarti pikiran atau bayangan. Hati yang boleh diobati dengan pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang dapat berpaling dari kebenaran. Hati yang sempit menolak sebagian wahyu karena tidak ada bukti berupa harta kekayaan atau malaikat. Hati yang tanpa dendam dan bersaudara di surga. Hati yang dapat menjadi sempit karena perkataan atau hinaan orang lain. Hati yang lapang memeluk Islam. Hati yang sempit tersesat dan sesak seolah-olah sedang mendaki ke gunung atau kekurangan oksigen. Hati yang diketahui segala isinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang dibukakan Allah untuk menerima ajaran Islam. Hati yang dapat diketahui pengkhianatannya lewat pandangan mata. Hati yang menginginkan kebesaran atau penghormatan karena mempraktikkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang memiliki berbagai keperluan termasuk kendaraan. Hati yang diketahui segala isinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang boleh lapang dengan kefakiran. Hati yang menyimpang rahasia perkataan tapi Allah mengetahuinya. Hati yang di dalamnya menyimpang Al-Quran sebagai ayat-ayat yang nyata. Hati yang mudah gentar dan suka berbantah-bantahan dan Allah mengetahui isi hatinya. Hati yang dapat diketahui tanda-tanda kebenciannya melalui ucapan. Hati yang boleh marah dan benci. Hati yang diuji agar kalbu dibersihkan. Hati yang boleh berkeberatan atau protes. Hati yang ada keselarasan dengan proses terjadinya siang dan malam. Hati yang menaruh keinginan-keinginan. Hati yang dapat ditakuti oleh manusia yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang di dalamnya ada kalbu. Hati yang lega mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika kita lihat dari ke-16 maklumat yang berhasil dikumpulkan, maka sadar itu banyak berkaitan dengan pikiran dan perasaan yang sifatnya keduniaan. Apalagi jika telah dibisikkan oleh syaitan, maka keserakahannya kepada dunia kian menjadi-jadi. Sehingga jika dihadirkan ujian ataupun perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar boleh menjadi lapang atau ikhlas, atau sempit atau sombong. Dan yang terpenting adalah bahwa Allah paling tahu isi sadar. Dengan demikian dapat disimpulkan secara sederhana bahwa perilaku sadar ialah mudah terbuka dan wawasan. Berikut kenalilah berbagai aspek fuad. Berasal dari kata faidah yang berarti manfaat. Fuad mendapat manfaat dari melihat, sedangkan hati senang dalam pengetahuan. Sepanjang fuad tidak dapat melihat, maka hati tidak dapat menggunakan pengetahuannya. Fuad adalah tempat ru'yah atau melihat, dan bagi hati adalah pengetahuan. Jika pengetahuan dan ru'yah disatukan, sesuatu yang tidak terlihat menjadi sesuatu yang dapat diketahui, dan seseorang hamba menjadi yakin dalam kepercayaan melalui pengetahuan ru'yah atau musyahadah, dan keyakinan akan ru'yah keimanan. Fuad sebagai tempat ru'yah atau melihat
dan dengan ru'ya pula seseorang boleh melihat hal-hal yang gaib dengan jelas melalui penglihatan hati, bukan mata lahir. Perbedaan antara nur sadari dan nur hati terletak pada ada tidaknya sekatan yang membatasinya. Bagi nur sadari ada batasannya, sedangkan nur hati tidak ada batasannya. Sekalipun orang tersebut telah meninggal dunia, nurnya tetap memancar. Fuad merupakan tempat makrifat dan rahasia-rahasia serta alat penglihatan batin. Setiap kali seseorang mendapat sesuatu manfaat, maka yang pertama kali merasakan manfaatnya adalah fuad, lalu kalb. Fuad terletak di tengah-tengah kalb, sedangkan kalbu berada di tengah-tengah sadar. Fuad merupakan kemampuan kalbu yang berkaitan dengan panca indera, mengelola maklumat yang sering dilambangkan berada di dalam otak manusia. Fuad mempunyai tanggung jawab pengetahuan yang jujur kepada apa yang dilihatnya. Kemampuan ini cenderung dan selalu merujuk pada ketepatan, kejujuran, dan jauh dari sikap bohong. Kalbu diberikan kemampuan berpikir, yaitu hati dalam bentuk fuad. Ia berkemampuan untuk mengelola, memilih, dan memutuskan segala maklumat yang dibaca oleh sentuhan panca indera. Fuad memberi ruang untuk akal, berpikir, bertafakkur, memilih, dan mengelola seluruh maklumat yang masuk dalam kalbu manusia, sehingga lahirlah ilmu pengetahuan yang mempunyai budi pekerti. Kandungan kemampuan fuad adalah sebagai berikut. Akal melihat yang nampak, kenyataan penglihatan. Sikir merasakan hakikat penghayatan. Fikir menganalisa yang tidak nampak. Filsafat perenungan atau sam'ah. Berikut mari kita mengenali fuad. Fuad sebagai hati terdalam, diduga sebagai tempat bersemayamnya ruh suci dari Allah. Itu sebabnya suara hati itu diduga berasal dari fuad. Maka jikalau baitullahnya bumi itu berada di kota Mekkah, maka manusia yang beriman itu baitullahnya berada di kota fuad. Namun demikian, jika manusia itu tidak beriman, maka tidak akan tahu di mana ruh suci dari Allah itu disemayamkan. Ataupun mungkin jika manusia itu tidak beriman, maka akan mirip dengan keadaan zaman jahiliyah dulu, di mana di sekitar Ka'bah atau Baitullah bersusun-susun berhala-berhala yang dilarang. Jika diperhatikan maklumat yang ada pada Al-Quran yang suci, maka fuad dapat didefinisikan sebagai berikut. Perhatikanlah. Hati yang tidak mendustakan, hati yang dibakar di neraka Huthama, hati yang semakin kuat ketika dibacakan Al-Quran, hati yang boleh menjadi kosong atau frustasi, hati yang diminta pertanggungjawabannya, hati yang semakin teguh dengan kisah-kisah dan Rasul, hati yang dipalingkan oleh Allah sehingga sesat, hati yang tidak beriman, hati yang bekerja bersama pendengaran dan penglihatan, hati yang membuat kita menjadi berilmu dan harus kita syukuri, hati yang mencintai atau cenderung kepada sebagian manusia, hati yang boleh kosong atau melamun atau mata tak berkedip, hati yang diaktifkan setelah hadirnya ruh atau pendengaran, penglihatan, dan fuad. Dengan demikian, fuad adalah jenis hati yang pertama kali aktif dan juga yang terakhir kali bertanggung jawab giat kerjanya selama di bumi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fuad adalah watak memberikan dorongan atau misal atau cinta kepada tempat yang kosong. Jika fuadnya bercahaya, maka insya Allah akan membuat jasad kita bersih dari penyakit fisikal dan kalbu kita lebih mudah bersih dari penyakit hati. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa
Watak laku Fuad sangat tertutup dan rahasia. Ia sangat menentukan menjadi watak asli. Selanjutnya, kenalilah berbagai aspek lub. Lub terdiri dari huruf lam dan huruf ba. Huruf lam dari kata al-lutfu. Begitu pula huruf ba yang ditasdidkan. Pada hakikatnya, huruf ba itu dua macam, yaitu huruf ba dari kata al-birru atau kebaikan pada awalnya dan huruf ba dari kata al-baka atau kekekalan. Juga ba dari kata al-barakah atau keberkahan. Lub berarti inti atau relung kesadaran. Lub adalah tempat tersembunyi pengetahuan tentang Allah yang terlindungi dari orang-orang yang terikat dengan dunia. Sedangkan istilah lub al-lub adalah sumber cahaya ilahi yang terkandung dalam inti dari inti itu sendiri. Al-Tirmidzi melihat perbedaan antara al-lub dan akal, walaupun ia bersamaan arti dalam bahasa Arab seperti halnya ada perbedaan antara cahaya matahari dan cahaya lampu, meskipun kedua-duanya lampu. Beliau menambahkan, perbedaan antara lub dan akal adalah di saat bilah kaitan dengan ilmu pengetahuan. Dengan melihat perbedaan antara ilmu fiqh dan ilmu agama, bagi beliau ilmu fiqh dari orang yang berilmu berada di dalam dada dan cahayanya berkembang dengan belajar dan mengamalkannya. Sebaliknya, pemahaman agama atau ilmu agama merupakan cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suluh ke dalam hati para hambanya yang beriman. Beliau menjelaskan lagi bahwa lub dapat diibaratkan gunung besar dan tempat paling damai, serta kutub yang tidak pernah gelongsor dan bergerak. Al-lub dalam hati ibarat cahaya di dalam mata atau lampu. Juga bagaikan minyak yang tersimpan di dalam biji buah-buahan. Keberadaan lub berada di luar jangkauan, namun dia memelihara dan mewarnai di dalamnya serta memberikan bentuk terhadap semuanya. Tingkatan keempat batin manusia sesudah sadar, kal, dan al-fuad. Lub atau akal atas atau akal hati. Akal jenis ini disebut lub, terletak di dalam inti kalb yang telah dimurnikan dari segala keburukan dan dosa. Sebagaimana fungsi akal bawah atau akal fikiran yang terletak pada jasad manusia yang berfungsi untuk mengenali dan memahami urusan dunia. Urusan yang timbul secara nyata, urusan yang sifatnya keduniaan. Maka lub atau akal atas memiliki fungsi yang lebih luhur lagi, karena dia terletak di dalam hati kalb atau nurani manusia. Maka dia memiliki kesanggupan untuk dapat mengenal sebagai aspek yang gaib, aspek ketuhanan, aspek hakikat agama, aspek yang tidak nyata, dan aspek agama lainnya. Seseorang manusia yang hatinya masih dibaluti oleh hawa nafsu dan syahwat, maka dia akan merasa sangat sukar untuk mendapat menggunakan aspek lubnya, karena sang hawa nafsu dan syahwatnya cenderung untuk mempengaruhi diri, berpikir hanya untuk kepentingan dunia semata. Sementara seseorang yang diberi rahmat oleh Allah sehingga jiwa mutmainnahnya pulih semula dan mampu mempengaruhi hawa nafsu dan syahwatnya, maka hadirlah dalam lubnya ini al-haq. Orang seperti inilah yang dalam Al-Quran disebut ulil albab. Sesungguhnya dia yang dimaksudkan dengan al-ulama, orang-orang yang berilmu dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW adalah orang-orang telah hadir al-haq dalam lubnya, sebagaimana terdapat dalam firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah al-ulama. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali al-alimun atau yang berpengetahuan. Sebenarnya dia itu adalah ayat-ayat yang nyata,
di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-ulama itu adalah pewaris dari nabi-nabi. Isi langit dan isi bumi meminta apapun untuk al-alim atau yang berpengetahuan. Hadis riwayat Abu Daud Al-Tirmidzi dari Abi Darda. Perilaku manusia adalah merupakan keputusan yang diambil untuk merespon segala sesuatu yang dilihatnya. Keputusan ini terjadi setelah terjadinya hubungan antara akal otak atau akal dan akal hati atau lubnya. Apabila lubnya memang sudah bekerja, berfungsi karena kejernihan hati dari dosa-dosa. Tapi bila tidak, maka yang bekerja secara leluasa adalah akal pikiran luarnya. Dunianya, baik buruknya, hanya ditimbang apa yang nampak pada lahiriah. Namun, apabila dalam lub seseorang telah tumbuh al-haq, maka keputusan tindakannya adalah kesepakatan antara akal dan al-haqnya. Sementara al-haq adalah sebagai petunjuk, hidayah, dan penganugerahan ilmu Allah. Dengan demikian, seseorang yang telah tumbuh al-haq dalam dirinya akan dibimbing Allah untuk mengambil sebuah keputusan. Al-haq itu adalah dari Rabbmu. Sebab itu, jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Maka yang benar dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan akal dalam atau lub atau akal jiwa sebagai mata yang ada dalam jiwa, yang itu digunakan untuk memahami urusan di sebalik dunia ini. Urusan agama atau sesuatu yang menyangkut makna hidup, kenal diri, makrifat kepada Allah hanya boleh dicerna dengan dua mata dalam jiwa itu sendiri. Indah sekali ungkapan Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal ini. Tak seorang pun manusia kecuali memiliki 4 mata, 2 di kepalanya yang dengannya ia melihat ihwal dunianya, dan 2 di hatinya yang dengan ia melihat ihwal agamanya. Hadis riwayat Abu Mansur Ad-Dailami. Dalam penjelasan lebih jauh lagi, Imam Al-Ghazali menguraikan dunia kalbu atau hati ini dengan huraian yang sangat halus. Setiap sesuatu yang dapat kamu tangkap dengan penglihatan mata kasar, maka ia adalah bahagian dari dunia yang dikenal dengan alam syahada. Sementara hati bukan termasuk dalam dunia ini, melainkan dunia metafisik, dan kedudukannya di dunia ini sebagai sesuatu yang asing. Potongan daging tersebut tersusun dari beberapa unsur, di mana setiap anggota tubuh adalah pasukan-pasukannya. Sementara ia mengenal Allah dan menyaksikan indahnya kehadirannya, ia dikenakan beban, kewajiban dan perintah lainnya. Ia juga akan mendapatkan pahala dan siksa, mengalami kebahagiaan dan kecelakaan, dan akan selalu diikuti oleh apa yang dinamakan dengan ruh kebinatangan atau ar-ruh al-hayawani. Mengenal hakikat dan sifatnya merupakan kunci untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kamu harus berusaha untuk mengenalinya, karena ia merupakan sesuatu perkara mulia yang berasal dari kejadian malaikat, dan kejadian ini berasal dari hadirat ilahiyah. Dari tempat ini ia datang, dan ke tempat ini pula ia kembali. Kenalilah berbagai aspek sir. Asir artinya rahasia atau misteri, sebagai pusat kerohanian. Akal yang secara perlambangan bertempat di dalam hati. Di dalam pusat inilah apa yang dikatakan oleh kalangan ahli hakikat sebagai tempat terjadinya penyatuan dengan Tuhan, yang merupakan hal halus dan lembut atau latifah dari rahmat Allah. Merupakan relung kesadaran paling dalam, tempat hubungan rahasia antara Tuhan atau Rabb dan hambanya. Inilah tempat paling tersembunyi, di mana Allah memperlihatkan rahasia-rahasianya kepada dirinya sendiri. Merupakan organ penglihatan ruhani, tempuan ma'rifat atau pengetahuan ilahi.
Kelembutan Asir atau Latifah Al-Ansar lebih lembut, lebih halus jika dibandingkan dengan roh. Dan asrar ini dianugerahkan Allah kepada mereka yang bebas dari ikatan segala sesuatu selain Allah. Demikian sahabat, apa yang ada dalam jasad Adam. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.